Halo, saya Zainal Suryakusumo. Kita berjumpa kembali dalam Info PRS SNI. Semakin mendesaknya kebutuhan Undang-Undang Peradilan Anak serta gejala meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap seni bela diri pernafasan adalah rangkaian topik yang telah saya siapkan untuk Anda. Saya akan mengantarkannya segera setelah pesan berikut ini. Info PRS SNI. Menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-50 mempersembahkan Lomba Cipta Lagu Nasional 95. Kami menantang siapapun Anda, pencipta lagu amatir maupun profesional, untuk menciptakan lagu bernuansa kecintaan terhadap negeri, dari jenis musik apa saja, guna menjadi lagu terbaik dalam rangka 50 tahun Indonesia Merdeka. Anda dapat mengirimkan lebih dari satu karya Anda, dan hadiah jutaan rupiah menunggu Anda. Kirimkan lagu karya Anda asli dan belum pernah dipublikasikan kepada panitia penyelenggara Lomba Cipta Lagu Nasional di radio kesayangan Anda ini. Sertakan juga lirik lagu ciptaan Anda yang telah diketik rapi. Kami tunggu karya Anda selambat-lambatnya 1 Oktober 95. Lomba Cipta Lagu Nasional 95, ajang prestasi bagi kemajuan musik Indonesia. Info PRS SNI. Anda tentu masih ingat dengan kasus Andang Pradika Purnama, bocah 9 tahun dari Kota Gede, Yogyakarta, yang terpaksa mendekam selama 45 hari dalam tahanan karena mencuri 2 ekor burung leci. Kasus Andang segera merebakkan kontroversi tentang bagaimana seharusnya perlakuan yang dikenakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Masalahnya memang, dalam kasus Andang, pihak yang berwajib pun telah melakukan hal yang sesuai dengan prosedur dan proporsional secara hukum. Hal ini telah ditegaskan Kapolri Jenderal Dr. Andes Banur Usman dalam konferensi pers ketika menyambut Hari Bayangkara ke-49 beberapa waktu yang silam. Dari segi prosedur dan aturan memang tidak ada yang salah, namun ternyata ada kelemahan yang lebih mendasar dari segi hukum dan aturan tersebut. Karni Ilyas, pemerhati masalah hukum dan pemimpin redaksi Forum Keadilan, menuturkan salah satu kelemahan hukum kita adalah belum ditetapkannya usia minimal seorang anak untuk dapat diajukan ke pengadilan. Karena itu, menurut Karni, semakin mendesaknya keperluan akan Undang-Undang Peradilan Anak terletak pada persoalan ini. Kalau urgennya menurut saya sangat urgen. Kalau tanpa batas minimal itu satu ketika ada anak umur 2 tahun nusuk mata kawannya bisa dipenjarakan, nanti kan kacau itu. Mending kalau dia boleh didampingin ibunya di dalam. Orang masuk penjara kan tidak boleh didampingin ibunya. Jadi menurut saya kelemahannya dari undang-undang kita itu adalah belum diterapkannya batas minimal seperti di negara-negara lain. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah bentuk hukuman terhadap si anak itu. Selama ini, KUHP telah mengatur 3 alternatif bagi anak yang berbuat kriminal. Dikembalikan pada keluarga, diserahkan pada negara, atau dipenjara. Tentang hukuman penjara ini, ada sementara kalangan yang keberatan dengan hukuman penjara bagi anak, karena mengkhawatirkan efek psikologis bagi si anak yang bersangkutan. Dr. Andes Singgih Wibowo Santoso, Ketua Bagian Psikologi Perkembangan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, berpendapat. Saya kira kalau penjarakan sama sekali tidak tepat. Kalau bisa memang keluarga akan diminta bersiap kembali menerima mereka, dalam arti ya kalau ada penanganan itu kerjasama dengan keluarga. Tapi kalau toh harus ada terminal, menurut saya negara perlu membentuk sebuah lembaga yang di situ akan terkumpul beberapa anak yang perlu tanda petik diperingatkan. Ya tentu di dalam hal itu tidak untuk dihukum semata-mata, tapi juga diberi bimbingan, dan jadi bukan penahanan ya, tetapi semacam mereka dididik begitu ya.
Senada dengan hal itu, Karni Ilyas menegaskan bahwa inti persoalannya adalah itikat kita semua, bahwa peradilan anak bukanlah untuk kepentingan masyarakat banyak, tetapi harus lebih dititik beratkan kepada kepentingan anak itu sendiri. Karenanya, unsur pendidikan harus jauh lebih ditekankan ketimbang tindakan penghukuman secara fisik. Info PKSSNI. Anda masih bersama saya, Zainal Suryo Kusumo, dan kita masih berbincang tentang RUU Peradilan Anak. Kita tentu ingin mengetahui sejauh mana RUU Peradilan Anak menjawab berbagai persoalan yang dikemukakan oleh Karni Ilyas dan Singgih Wibowo Santoso. Dr. Bakhir Hasan, SH.MCL, Direktur Perundang-undangan Departemen Kehakiman menegaskan bahwa RUU tersebut telah mengatur segala hal dengan sebaik-baiknya. Reporter Ramdan Malik melaporkan. Aspek-aspek apa saja Pak yang tercakup dalam RUU ini? Oh ya, aspeknya sih hampir lengkap. Pertama perlu dimengerti bahwa yang namanya peradilan anak itu bukan merupakan lingkungan badan peradilan yang berdiri sendiri ya. Karena apa? Karena undang-undang kita tentang kekuasaan kehakiman sudah menentukan apa yang menjadi lingkungan badan peradilan itu. Jadi peradilan anak ini akan merupakan salah satu bagian dari lingkungan peradilan umum. Nah, dan aspeknya lengkap kita atur, mulai dari beberapa ketentuan pidana materialnya sampai dengan hukum acaranya, hakimnya, dan sebagainya diatur. Kalau dalam RUU tersebut Pak ya, berapa Pak umur minimal anak bisa diadili dan berapa maksimalnya? Sementara ini dalam konsep ini adalah anak yang 8 tahun. Dalam RUU ini, semua kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pada akhirnya memang dapat dijadikan subjek hukuman. Namun tentu saja dengan perlakuan yang berbeda. Jadi memang dibedakan sama sekali. Jadi anak itu tidak mungkin dihukum seumur hidup, tidak mungkin dihukuman mati dan sebagainya. Dan kalau toh jatuh hukuman, maka hukumannya itu selalu maksimum separuh dari ketentuan hukum bagi orang dewasa. Jadi ada pengurangan dari vonis gitu Pak ya? Ya, juga pemeriksaannya juga demikian rupa. Dia harus tidak boleh diperiksa secara formal. Dia diperiksa berdasarkan kekeluargaan, dan hakim-hakim serta jaksa menurut RUU ini akan tentukan dengan kualifikasi yang khusus. Jadi tidak setiap jaksa boleh menjadi penuntut anak. Tidak setiap hakim boleh mengadili anak, jadi harus ada kualifikasinya. Tempat penahanan pun kita rencanakan penahanannya harus tempat yang khusus untuk anak-anak. Sehingga keadaannya sebagai anak itu tidak terganggu gitu, meskipun dia sedang berada di tempat itu, agar suasananya sebagai anak, perkembangan psikologisnya sebagai anak tetap terjamin. Ada sementara orang berpendapat bahwa penjara itu kurang manusiawi buat anak-anak dan sebaiknya di panti rehabilitasi. Pendapat Bapak gimana? RUU ini juga mengatur kemungkinan anak-anak itu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Jadi RUU ini sudah mencoba itu, kemungkinan anak-anak itu ditempatkan lembaga rehabilitasi. Jadi tergantung nanti pada keadaannya, di mana yang akan lebih menguntungkan bagi anak-anak itu dalam perkembangan kejiwaannya, sosialisasi dan sebagainya, itu tidak harus dalam lembaga pemasyarakatan. Jelas kita semakin memerlukan undang-undang peradilan anak. Harapan kini tertuju pada DPR yang akan membahas RUU tersebut. Mudah-mudahan cerita tentang andang-andang yang lain tidak akan kita dengar lagi. Info PKSSNI. Sukseskan Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional yang berlangsung di Jakarta pada bulan Desember 1995 yang akan datang. Munas PRS SNI merupakan salah satu wahana untuk semakin mengembangkan keberadaan industri radio siaran swasta nasional dalam kancah perekonomian nasional. Info PKSSNI. Suatu pagi di bulan Oktober 1994, saya meluncur di jalan tol Jagorawi menuju Sukabumi. Mendekati bumi perkemahan Cibubur, saya terheran-heran melihat arus kendaraan tiba-tiba macet. Ternyata 2 dari 4 ruas jalan tol digunakan untuk parkir ratusan kendaraan sepanjang puluhan meter. Saya makin takjub. Arkian, kendaraan-kendaraan itu pun masih merupakan luapan dari mobil-mobil yang tidak tertampung di dalam bumi perkemahan Cibubur. Apa yang terjadi? Belakangan saya mengerti.
Mereka adalah anggota perguruan Satria Nusantara yang tengah mengikuti ujian kenaikan tingkat. Dewasa ini, makin banyak di antara kita yang ikut dalam perguruan yang mengandalkan olah pernafasan dan tenaga dalam. Kita kenal nama-nama seperti Satria Nusantara, Merpati Putih, Bunga Karang, dan lain sebagainya. Namun, Satria Nusantara, SN, memang sebuah gejala yang unik. Didirikan sejak 31 Agustus 1985, perguruan ini telah memiliki 190 cabang di seluruh Indonesia dan 1 di Belanda. Tak kurang dari 100.000 orang tercatat sebagai anggota, mulai dari Menteri Urusan Pangan Ibrahim Hasan hingga anggota masyarakat biasa. Barangkali Anda pernah melihat mereka mematahkan besi, merobohkan puluhan orang dengan tangan kosong, dan atraksi-atraksi lainnya. Namun, Dr. Andes Marianto, pendiri dan ketua Dewan Pembina Yayasan Satria Nusantara, meluruskan sebab utama ketertarikan masyarakat terhadap SN justru karena aspek kesehatannya. Kita tidak pernah menawarkan yang aneh-aneh sebenarnya dalam latihan itu, tapi kita bicara tentang kesehatan dan mereka itu merasakan manfaatnya. Kebetulan mereka itu sendiri yang menyebarkan kepada saudara, keluarga dan lain sebagainya. Jadi manfaat langsung yang mereka dapatkan, setelah itu mereka beritahuan kepada saudara-saudaranya dan teman-temannya. Sehingga memang selama ini kita berkembangnya itu ya dari mulut ke mulut. Tadi Bapak bilang kesehatan, Pak, ya? Iya. Misalnya apa tuh, Pak? Bapak bisa ilustrasikan gitu, Pak? Dalam latihan ini sebetulnya fungsi yang utama itu kita meningkatkan kekuatan sel, yaitu bagian terkecil tubuh, dengan banyak latihan pernapasan. Jadi penahanan napas itu akan meningkatkan kekurangan oksigen dalam tubuh, sehingga tubuh itu dirangsang, dalam hal ini sel bagian terkecil dirangsang untuk menyehatkan dirinya. Jauh dari kesan seorang pendekar, Marianto yang lulusan FMIPA UGM mengatakan hobi belajar berbagai seni bela diri dan pernafasan sejak masa remajanya. Ilmu yang ia timba di bangku kuliah dimanfaatkannya untuk mengawinkan ilmu tradisional dengan kaidah-kaidah ilmiah. Hasilnya, ramuan Satria Nusantara sekarang ini. Menyaksikan atraksi mereka yang sering mereka peragakan memang sangat menarik. Dengan tangan kosong umpamanya, mereka sanggup mematahkan sebuah gagang pompa besi. Menurut Marianto, kekuatan-kekuatan semacam ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi kita punya sistem biolistrik, jadi kalau istilah gampangnya, setiap sel tubuh itu punya kekuatan listrik lebih kurang, beda potensinya itu lebih kurang 90 milivolt. Nah itu sebenarnya kita olah, pada dalam tubuh kita punya lebih kurang 1 triliun. Jadi kalau istilah gampang itu, jangankan manusia yang makhluk sempurna ini, namanya sebatang besi saja kalau kita gesek dengan teratur, dia akan bisa menampilkan satu pancaran medan magnetik. Nah, logikanya seperti itu. Kalau ada anggapan bahwa pemakaian tenaga dalam berkaitan dengan hal-hal berbau mistis, SN menolak anggapan tersebut. Hal ini ditegaskan Dr. Andes Tengku Yahya Adam, Kepala Bidang Pembiayaan Dolok Jaya yang telah setahun lebih mengikuti SN. Itu kalau di SN itu ada unsur-unsur mistisnya nggak sih, Pak? Nggak ada unsur mistik. Itu lembaga seni pernapasan. Nah, lembaga seni pernapasan terutama untuk memang ada kita dilatih di sana bagaimana menapas yang baik, latihan yang baik. Nah, kita tarik, tekan, lepas. Itu kalau bagus kita melakukannya, bagus dalam latihannya, jurus-jurus, kita sangat baik untuk kesehatan kita. Yahya Adam bahkan mengaku emosinya terkendali lebih baik setelah mengikuti latihan-latihan SN. Saya ini pemarah, sana staf sama teman-teman sering saya marah kalau kerjaan tidak kurang baik, saya marah. Tapi selama ikut SN ini, pengendalian diri saya, terus saya pengarahan pada teman-teman supaya bekerja yang baik. Barangkali Anda tertarik untuk mencoba seni pernafasan semacam ini. Tidak ada salahnya, apalagi bagi kesehatan Anda. Sukseskan Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional yang berlangsung di Jakarta pada bulan Desember 1995 yang akan datang. Munas PRS SNI merupakan salah satu wahana untuk semakin mengembangkan keberadaan industri radio siaran swasta nasional dalam kancah perekonomian nasional.
Sekian info PRSSNI kali ini. Saya Zainal Suryokusumo bersama reporter Novi Marbun dan Ramdan Malik, produser Nia Suwardi, editor Teguh Iman Perdana, dan operator Tohari segera undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Info PRSSNI.